Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alkina Hidayati, NIM 2019-32001, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kiat-kiat sukses menjadi mahasiswa pendidikan bahasa Inggris. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Muhammad Nur Ahsin. Sebelumnya, untuk menjadi mahasiswa PBI yang sukses, diperlukan usaha yang tidak mudah tentunya. Kita harus selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris kita, tapi ada beberapa tips, beberapa kiat-kiat yang bisa kita gunakan untuk meraih kesuksesan itu. Sebenarnya, saya sendiri itu masih mahasiswa semester 2, sehingga saya belum cukup yakin dengan kemampuan bahasa Inggris saya, maka saya terus selalu belajar untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya. Kiat-kiatnya yang pertama adalah set your own goals. Tentukan tujuan kamu. Kalau kamu sudah punya tujuan yang jelas, maka kamu akan selalu bersemangat untuk mencapai tujuan tersebut. Kalau kamu merasa lelah, merasa hilang arah, kamu bisa kembali ke tujuan tersebut dan mengingat kalau kamu punya tujuan dan kamu harus meraihnya. Yang kedua, selalu belajar, selalu berusaha belajar di mana saja dan kapan saja. Kita bisa menggunakan banyak sekali media-media belajar, seperti hal-hal yang mengasyikkan. Contohnya, kita bisa menggunakan media sosial untuk belajar berbahasa Inggris. Kita bisa membaca cuitan-cuitan di Twitter yang menggunakan bahasa Inggris, kemudian menonton video berbahasa Inggris yang kita usahakan tidak menggunakan subtitle, atau selain itu bisa juga dengan mendengarkan musik. Ini sangat efektif karena kita akan mendengarkan kata-kata baru yang belum kita ketahui sebelumnya. Setelah itu bisa juga dengan menonton film dengan bahasa Inggris tanpa menggunakan subtitle. Setelah itu bisa juga dengan membaca novel yang berbahasa Inggris. Cara-cara ini merupakan cara-cara yang menyenangkan menurut saya, sehingga cukup asik untuk dilakukan agar kemampuan bahasa Inggris kita semakin meningkat. Untuk yang ketiga, ketika kita membaca, mendengarkan, atau melihat kata-kata bahasa Inggris yang baru, usahakan untuk mencatatnya di buku catatan kecil khusus vocabulary atau kosakata. Ini sangat berguna menurut saya, karena dengan kita mencatat, maka kita akan ingat kata-kata apa saja yang telah kita dapatkan, sehingga tidak tiba-tiba lupa, sehingga tidak lupa apa yang sudah kita dapatkan dan bisa kita pelajari di lain waktu, atau lebih-lebih malah lebih bagus jika dibuat contoh kalimat. Kemudian yang keempat, cobalah berbicara menggunakan bahasa Inggris. Ini bisa dilakukan ketika kita di kampus, ketika kita bersama dengan teman-teman kita bisa mencoba untuk berbicara menggunakan bahasa Inggris. Menurut saya ini lebih efektif karena kita lebih banyak bertemu dengan teman kan daripada dengan keluarga. Maka lebih efektif berbicara dengan teman di kampus. Kalau semisal kita malu untuk berbicara dengan teman kita menggunakan bahasa Inggris, kita bisa mulai dengan hal-hal kecil seperti berbicara dengan diri sendiri di depan kaca. Ini cukup membantu untuk kalian-kalian yang merasa malu. Kemudian kiat selanjutnya yaitu yang nomor 5, selalu aktif dalam kegiatan perkuliahan. Nah, ini sangat penting. Ketika kita mendapatkan materi dari dosen, usahakan selalu menyimak dengan baik, mencatat hal-hal yang penting materi tersebut agar tidak mudah lupa. Kemudian jika ada hal-hal yang kurang jelas bisa kita tanyakan, karena aktif dalam kelas itu juga mempengaruhi. Ketika kita belajar mata kuliah bahasa Inggris, otomatis kan kita menggunakan bahasa Inggris juga untuk komunikasi. Jadi akan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita perlahan demi perlahan. Setelah itu, find your role model. Carilah seseorang yang bisa kamu gunakan sebagai panutan, seperti idola-idola luar negeri. Terlebih lebih baik kalau idola kita itu native speaker, sehingga kita tahu cara pengucapan kata atau kalimat dalam bahasa Inggris
Inggris yang baik. Ketika kita mempunyai idola yang bisa berbahasa Inggris dengan baik, maka kita akan termotivasi untuk bisa berbahasa Inggris juga. Setelah itu, kita bisa menambah soft skill kita dengan aktif dalam organisasi kampus. Karena menurut saya, percuma kalau kita mempunyai kemampuan hard skill yang baik tetapi tidak dibarengi dengan soft skill. Karena soft skill sangat berpengaruh di masa depan. Sehingga harus seimbang antara kemampuan berbahasa Inggris dengan soft skill kita. Soft skill ini seperti jiwa kepemimpinan, bisa bekerja sama dengan baik, dan lain-lain. Ini bisa kita dapatkan ketika kita ikut dalam organisasi kampus seperti HIMA ataupun BEM. Dan yang terakhir adalah selalu berusaha menambah ilmu kita. Kita tidak boleh merasa cepat puas dengan apa yang sudah kita miliki. Selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris kita dengan baik, menggunakan beberapa media yang sudah disebutkan tadi. Kita juga bisa selalu mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada, seperti mengikuti kelas online berbahasa Inggris atau seminar-seminar yang menggunakan bahasa Inggris. Oke, begitulah kiat-kiat sukses yang bisa dilakukan untuk menjadi mahasiswa pendidikan bahasa Inggris yang baik. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam saya menyampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.